Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Mudahan dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang teori perkembangan Hindu-Buddha Indonesia. Nah, anak bapak sekalian, untuk memperoleh keberkahan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita memulai, mari kita berdoa menurut agama dan kita doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak bapak, ini adalah kompetensi dasar pembelajaran kita, yaitu berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, ini adalah indikator utama tentang pembelajaran kita hari ini. Harus kita pahami dan pelajari. Selanjutnya tujuan pembelajaran ini Bapak harapkan nanti Bapak berbagai teori tentang proses masuk agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Takwa. Nah, oke, langsung saja kita ke dalam materi. Oke, perkembangan agama Hindu dan Buddha pertama kali lahir di India, tepatnya di kota Mohenjo-daro, pusat di Lembah Sungai. Para peneliti memperkirakan agama Hindu dan Buddha lahir di India sekitar tahun 900. Nah, bangsa Arya ini merupakan bangsa pendatang yang memiliki banyak jiwa ataupun kemudian berkolaborasi dengan bangsa asli India yaitu bangsa Dravida dan kemudian nanti melahirkan agama Hindu dan dalam ajaran agama Hindu Buddha sendiri itu punya dewa utama yang disebut yaitu dewa Brahma atau dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pelindung dan dewa Siwa sebagai dewa penghancur. Nah, dalam ajaran agama Hindu sendiri itu punya kitab yang disebut dengan kitab Veda. Ini adalah tiga dewa utama dalam ajaran agama Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Jadi kita masuk ke dalam materi yang ketiga. Nah, ajaran agama Hindu itu mempunyai kitab Weda. Kitab Weda sendiri mempunyai 4 bagian, yaitu Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Nah, keempat bagian ini yang boleh mengajarkannya adalah kaum Brahmana, karena kaum Brahmana sendiri yang memahami kitab Weda, karena kitab Weda sendiri berisi tentang tulisan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Jadi kaum yang lain atau kasta yang lain itu tidak boleh baca atau mempelajari kitab. Nah, ini dalam ajaran agama Hindu menganut pembagian kasta. Di sini ada kaum Brahmana yang bertugas mengurus soal kehidupan keagamaan, kemudian ada kasta kesatria berkewajiban menjalankan pemerintahan termasuk mempertahankan. Selanjutnya ada kasta Waisya bertugas untuk menyuplai kebutuhan masyarakat, dan terakhir ada kasta Sudra yang bertugas melakukan pekerjaan-pekerjaan. Nah, di luar keempat kasta ini ada juga kelompok masyarakat di Arya, orang-orang miskin, orang jahat, dan orang keuangan. Oke, selanjutnya. Nah, dalam hal ini ada teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori Brahmana itu didukung oleh J.C. Vandler yang menyampaikan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Namun, dalam teori ini kenyataannya punya kelemahan karena kaum Brahmana sendiri mempunyai pantangan, yaitu tidak boleh menyeberang lautan. Selanjutnya ada teori Ksatria. Teori Ksatria, tokoh pendukungnya ada F.D.K. Bosch yang menyampaikan bahwasanya Ksatria lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Namun dalam hal ini kenyataannya kaum Ksatria itu tidak bisa menyampaikan kitab Weda karena kitab Weda sendiri
Itu yang boleh menyebarkannya adalah kaum Brahmana. Selanjutnya teori Waisya. Sampaikan dalam hal ini teori Waisya, tokoh pendukungnya adalah NJK Krum yang menyampaikan bahwasanya kaum Waisya atau kaum pedagang lah yang menyampaikan penyebaran agama Hindu dan Buddha. Lagi-lagi punya kelemahan, yaitu mereka tidak boleh menyebarkan agama Hindu Buddha karena hanya kaum Brahmana lah yang boleh kan Weda. Teori Sudra sama halnya teori sebelumnya. Teori Sudra juga punya kelemahan, yaitu tidak boleh kaum perbudakan menyebarkan. Dan terakhir ada teori arus balik yang disampaikan oleh FDK Bosch. Dalam hal ini teori arus balik menyampaikan bahwasanya orang Indonesia asli lah menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, ada kitab yang menyebutkan dalam prasasti Nalanda yang disebutkan di Kerajaan Sriwijaya meminta pembangunan vihara di Indonesia kepada kaum Brahmana. Dalam hal ini orang Indonesia sendirilah yang menyebarkan agama Hindu dan belajar agama Hindu India, dan sepulangnya dari India mereka menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi dalam hal ini teori yang paling kuat dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah teori balik. Ada evaluasi yang harus Bapak kerjakan. Itu ini teori manakah yang paling kuat tentang penyebaran agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, ini adalah kesimpulan manfaat pelajari teori Hindu Buddha adalah memberikan pengetahuan. Teori ini sekaligus membantu kita memahami secara panjang keberagaman agama. Terima kasih Bapak sekalian. Mudah-mudahan belajar ini mulai manfaat pada kalian. Sekian temuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.